side eye. Criminal offensive side eye. Do you Shalom, perkenalkan nama saya Tesya Anggel Sasa Putri Lande, NIRIM 1020229334, kelas D PAK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pandangan etika Kristen mengenai aborsi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, aborsi adalah tindakan atau proses pengeluaran janin secara sengaja. Nah, aborsi ini dapat terjadi atau secara alami yang sering disebut dengan keguguran, atau ada yang dilakukan secara sengaja yang sering kita sebut dengan aborsi yang dilakukan dengan berbagai cara untuk mengeluarkan janinnya. Nah, dalam mengambil keputusan aborsi terdapat berbagai alasan, termasuk kesehatan kondisi seorang ibu, janin, atau faktor sosial dan ekonomi. Dalam pandangan etika Kristen, aborsi umumnya ditentang karena dianggap melanggar prinsip dasar mengenai kesucian hidup. Nah, kesucian hidup manusia. Nah, keyakinan ini terutama didasari pada ajaran bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan dan setiap manusia adalah ciptaan Allah yang paling berharga. Maka, aborsi sering dianggap melanggar perintah, yaitu jangan membunuh, dan dipandang sebagai tindakan yang tidak menghormati nilai kehidupan. Nah, beberapa ayat Alkitab sering dikutip untuk mendukung pandangan ini, seperti pada Mazmur 139 ayat 13-16 yang menggambarkan Allah membentuk manusia sejak dalam kandungan, dan pada Yeremia 1 ayat 5 yang menunjukkan bahwa Tuhan telah mengenal setiap individu bahkan sebelum mereka lahir. Nah, prinsip-prinsip ini dianggap menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana bagi setiap kehidupan sejak tahap awal. Namun, pandangan ini tidak selalu sama di seluruh denominasi atau gereja. Beberapa gereja Kristen mengakui adanya pengecualian dalam kasus seperti ini, seperti jika nyawa seorang ibu berada dalam bahaya serius atau dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan. Nah, dalam situasi seperti ini, beberapa kelompok mungkin mempertimbangkan keputusan aborsi sebagai pilihan terakhir dan tetap dilakukan dengan penuh pertimbangan moral dan spiritual. Nah, secara umum, etika Kristen menganjurkan pendekatan yang mengutamakan perlindungan kehidupan manusia, seraya juga menunjukkan kasih, pengertian, dan dukungan bagi mereka yang mengalami dilema berat terkait isu yang mereka alami. Nah, kita perlu tahu menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Allah. Dalam Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan adalah pemberian dari Tuhan. Pada Mazmur 127 ayat 3, setiap kehidupan memiliki tujuan ilahi dan sejak dalam kandungan setiap manusia telah dikenal oleh Allah. Yeremia 1 ayat 5. Kesadaran ini membantu seseorang untuk menghargai kehidupan sejak awal dan senantiasalah berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan agar diberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, Alkitab mendorong orang untuk percaya, selalu mencari hikmat dan petunjuk dari Tuhan dalam segala keputusan. Yakobus 1 ayat 5, dalam menghadapi situasi sulit seperti ini, seperti kehamilan yang tidak direncanakan, mencari bimbingan Allah dan